Ilmu usul fiqih merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan seorang mujtahid di dalam menjelaskan nas-nas dan mengelompokkan sebuah hukum yang tidak terdapat nasnya. Juga merupakan ilmu yang sangat diperlukan oleh seorang qadhi atau hakim di dalam memahami isi undang-undang secara lengkap. Di samping pelaksanaan perundang-undangan secara adil sesuai dengan maksud syara. Dalam hal ini, kami akan membahas dua sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pembuatan Project Based Learning sebagai tugas akhir di semester 3 ini. Al-Quran dan Al-Hadis adalah rujukan yang paling utama bagi seluruh umat muslim di dunia. Kitab yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun dan ajarannya adalah untuk umat sepanjang masa hingga hari kiamat. Bahkan, seorang muslim jika membaca Al-Quran, maka dinilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah. Al-Quran dan As-Sunnah sudah melewati berbagai masa maupun zaman, mulai dari masa syair atau ketika masa Nabi, masa keilmuan hingga pada zaman sekarang ini, pada masa perkembangannya teknologi, di mana semua kegiatan dipermudah dengan adanya teknologi. Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak luput memberikan kontribusi informasi mengenai masa-masa tersebut. Bahkan, Dr. Zakir Naik mengatakan dalam pidatonya, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang tidak terbukti atau tidak sesuai secara ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang benar adanya dan bukan karangan manusia. Al-Quran menjadi sumber informasi, pedoman hidup yang diyakini oleh penganutnya dapat memecahkan berbagai permasalahan dan persoalan baik individu maupun sosial, seperti permasalahan hukum, politik, berbudaya, dan lain sebagainya. Selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga mengandung ajaran-ajaran pengetahuan, seperti mengenai tata cara berpenampilan, berbicara, berperilaku, maupun lainnya. Semua aturan-aturan tersebut tidak lain adalah dengan tujuan agar manusia hidup di dunia tidak mengalami kekacauan, sehingga semua teratur dengan baik. Secara umum, Al-Quran sebagai objek kajian usul fikih dimaksudkan sebagai sumber hukum Islam atau sumber fikih dan bukan kitab yang mengkompilasi hukum fikih. Dan oleh sebab itu, setiap pembahasan Al-Quran dalam ilmu usul fikih dimaksudkan untuk membuahkan hukum fikih. Pada dasarnya, pembahasan tentang Al-Quran dalam usul fikih akan terkait dengan 3 pondasi atau istimdad ilmu usul fikih itu sendiri, yaitu ilmu kalam, bahasa Arab, dan fikih. Jika dianalogikan, semua makhluk hidup mempunyai masalah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai landasan atau rujukan utama untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, Al-Quran disebut juga sebagai mukjizat yang dari segi lafalnya yang ilmiah maupun dari segi peristiwa-peristiwa yang sudah maupun belum terjadi. Semuanya telah tercantum dalam Al-Quran. Kehujahan Al-Quran. Dalam pembahasan ini, ulama usul fikih telah sepakat bahwasannya Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama yang dipakai dalam permasalahan hukum Islam. Para mujtahid juga dilarang menggunakan dalil atau rujukan lain selama belum meneliti ayat Al-Quran. Akan tetapi, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka diperbolehkan menggunakan dalil lain seperti As-Sunnah dan lain sebagainya. Karena Al-Quran merupakan sumber utama dan hukum-hukumnya juga wajib dipatuhi, maka argumentasi atau alasan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah hujjah atau bukti bagi umat manusia adalah bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dengan jalan qat'i yang kebenarannya tidak dapat diragukan. Kemudian alasan yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran datang atau diturunkan dari Allah adalah mukjizat Al-Quran,
yang tidak mungkin manusia mampu membuat atau meniru dengan redaksi atau gaya penyusunan seperti Al-Quran atau pemberitaan goib yang dipaparkan dalam Al-Quran, dan juga isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah, beliau sependapat dengan jumhur ulama bahwasanya Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Tetapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya Abu Hanifah berbeda dengan jumhur ulama, yakni mengenai Al-Quran itu mencakup lafadz dan maknanya saja. Bukti yang menunjukkan pendapat beliau tersebut adalah diperbolehkannya membaca Al-Quran di dalam sholat dalam bahasa selain Arab. Contohnya, sholat dengan memakai bahasa Persia. Menurut Imam Malik, Al-Quran merupakan kalamullah yang lafadz dan maknanya dari Allah. Al-Quran bukanlah makhluk, karena kalamullah termasuk sifat Allah. Dengan pandangan yang seperti itu, jika ada seseorang yang berkata bahwasanya Al-Quran itu makhluk, menurut Imam Malik, orang tersebut adalah kafir zindik. Pandangan Imam Syafi'i terhadap kesucian Al-Quran, seperti para ulama lainnya, Imam Syafi'i menetapkan bahwasannya Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling pokok. Bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Namun beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sunnah karena keduanya sangat berkaitan. Dalam hal ini, seakan-akan Al-Quran dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Akan tetapi, pengertiannya tidaklah seperti itu. Yang sesungguhnya adalah bahwa kedudukan As-Sunnah berada setelah Al-Quran. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasannya Al-Quran adalah seluruhnya berbahasa Arab, dan beliau menentang dengan adanya anggapan bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa Ajam atau bahasa asing selain bahasa Arab. Pandangan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak berbeda dengan yang lainnya. Imam Ahmad pun berpendapat bahwasannya Al-Quran merupakan sumber pokok Islam, yang kemudian disusul oleh As-Sunnah, yakni sama seperti halnya pendapat Imam Syafi'i. Dalam penafsiran terhadap Al-Quran, Imam Ahmad betul-betul mementingkan penafsiran yang datangnya dari As-Sunnah. Macam-macam hukum Al-Quran. Hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran secara garis besar terdapat 3 bagian. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Yang selanjutnya, hukum khuluqiyah, hukum yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum amaliyah. Hukum ini berkaitan dengan tindakan, perbuatan, atau praktik. Untuk hukum ketiga, yakni hukum amaliyah di dalam Al-Quran tersendiri, ada 2 macam. Yang pertama itu hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Selanjutnya hukum muamalat, seperti akad, perbelanjaan, hukuman, dan lain-lain. Nah, seiring berkembangnya zaman, hukum muamalat ini pun bercabang-cabang, yaitu mulai hukum ahwalul syahsyiah atau hukum keluarga. Maksudnya yaitu mengatur hubungan antara suami istri dan kerabat. Yang selanjutnya hukum madniyah atau hukum perdata, yaitu berhubungan dengan muamalah antara individu atau kelompok. Yang selanjutnya hukum jinayat atau hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sanksi pidananya. Yang selanjutnya hukum murafaat atau hukum acara,
adalah hukum yang berkenaan dengan lembaga pengadilan seperti gugatan, saksi, hakim, dan lain-lain. Selanjutnya hukum dusturiyah atau hukum perundang-undangan merupakan hukum yang berkenaan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasar negara. Nah, selanjutnya hukum dauliyah atau hukum kenegaraan, yaitu berkenaan dengan hubungan antar negara-negara lain yang berbasis Islam dan negara-negara non-Islam, sekaligus peraturan tentang pergaulan antara non-Muslim di dalam negara Islam. Selanjutnya hukum istiqsadiyah wa maliyah atau disebut juga hukum ekonomi dan harta benda, yaitu membahas tentang hak-hak fakir miskin yang meminta-minta dan fakir miskin yang tidak mendapatkan hak bagiannya dari orang kaya. Selanjutnya, bentuk implementasi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 merupakan ayat berita yang menyatakan bahwa perbuatan dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau kelompok orang tertentu, dan merupakan ayat hukum yang menyangkut ahkam ibadat yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah manakala mereka memiliki kemudahan untuk menunaikannya. Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menyatakan masalah kewajiban haji secara umum kepada semua manusia. Menurut Sayyid Qutb, hal ini mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, haji ini sudah diwajibkan atas kaum Yahudi meskipun mereka mendebat kaum muslimin dalam hal sholat menghadap kiblat, padahal mereka sendiri sebenarnya telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan haji ke rumah ini dan menghadap kepadanya, karena Baitullah ini merupakan rumah pertama yang dibangun untuk ibadah bagi manusia. Dengan demikian, kaum Yahudi telah menyimpang, mengabaikan perintah Allah, dan telah melanggar. Kemudian yang kedua, ayat ini mengisyaratkan bahwa semua manusia dituntut untuk mengakui, memeluk Islam, menunaikan kewajiban dan syiar-syiarnya, serta menghadap dan berhaji ke Baitullah yang menjadi tempat kiblatnya kaum mukmin. Jika tidak mengakui kewajiban haji ini, maka hal itu berarti kufur. Bagaimanapun dia mengaku beragama, sedang Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan keimanan dan haji mereka. Tetapi iman dan ibadah itu hanyalah untuk kemaslahatan dan keuntungan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat untuk teman-teman yang sedang berbahagia. Oke, kita melanjutkan materi terkait dengan pengertian as-sunnah.
Oke, langsung saja. Definisi secara etimologi atau menurut bahasa harfiah, lafal as-sunnah menurut bahasa adalah jalan atau kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab bermakna jalan yang menjadi kebiasaan, baik atau buruk. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah yang tertera pada Quran surat Al-Ahzab. As-sunnah bukan hanya digunakan untuk makna yang terpuji saja, akan tetapi juga digunakan untuk sesuatu yang tercela, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Al-Darimi nomor 19. Nomor 2, definisi secara terminologi atau istilah atau syarak. Dalam pengertian secara terminologi, ada berbagai kategori dalam mengartikannya, yaitu pertama, oleh para ulama Islam, yaitu kosakata yang direduksi dari pengertiannya sebagaimana dalam Al-Quran dan bahasa Arab dan dipergunakan dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin min ba'di, yang artinya ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin atau para pengganti Rasul yang mendapatkan petunjuk atau sepeninggalanku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kedua, dipandang sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu keislaman, yaitu dari sudut ilmu fikih, hadis, dan usul fikih. Menurut ulama, fikih yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Menurut ulama usul fikih yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau timbul dari Nabi yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau takrir yang dapat dijadikan landasan hukum syariat. Selanjutnya, menurut ulama hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan atau yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan, sifatnya sebagai manusia biasa, dan juga akhlaknya, baik itu setelah atau sebelum diutus menjadi Rasul, atau yang telah ditetapkan dalam hukum syara atau belum. Dalam pembahasan di atas, terdapat perbedaan pengertian sunnah antara ulama fikih dan ulama usul fikih, yaitu jika menurut ulama fikih sunnah dipandang sebagai salah satu sumber atau dalil hukum, akan tetapi jika menurut ulama usul fikih sunnah diartikan sebagai salah satu hukum taklifi. Selanjutnya, kehujahan as-sunnah. Umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW yang mengaruh pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih
yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat atas kebenarannya adalah hujah bagi umat Islam. Ia adalah sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara atas perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya apa? Artinya hukum yang terkandung di dalam as-sunnah sejalan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Quran adalah undang-undang yang harus diikuti bukti atas kekuatan as-sunnah sebagai hujah sangat banyak. Yang selanjutnya ialah dhulalah qat'i dan dhonni dalam as-sunnah. Bukan hanya dalam Al-Quran saja, dalam as-sunnah pun ada pembahasan tentang dalil yang qat'i dan dhonni. Dalam segi pengertiannya pun tidak berbeda, yaitu lafal tersebut jelas, pasti, langsung dapat dipahami, qat'i, atau belum jelas, tidak pasti, masih penjelas secara global, dhonni. Dhalalah qat'i yakni sunnah-sunnah yang pengertiannya mengandung makna yang sudah pasti atau jelas, sebagaimana contoh yaitu Rasulullah SAW dalam berwudu. Dari Humran bahwa Utsman meminta air wudu, ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini, muttafaq alaih. Dari contoh sunnah di atas, yakni dengan membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali kecuali mengusap kepala, dalam lafal tersebut ada kata salah sama rotin, ialah menunjukkan pengertian qat'i, yaitu maknanya sudah jelas, tidak butuh penafsiran lagi. Yang selanjutnya dhulalah dhonni, yaitu sunnah-sunnah yang maknanya belum menunjukkan pengertian yang jelas atau masih butuh penafsiran lagi. Sebagai contoh sunnah tentang bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. As-sholatu liman yaqra'u bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dari contoh di atas ada perbedaan pendapat mengenai membaca surat Al-Fatihah, yakni yang pertama, menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya ayat tersebut adalah mustarok atau bermakna ganda, yaitu bukannya tidak sah akan tetapi tidak sempurna. Dengan kata lain, jika seorang sholat dengan tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna, bukan berarti tidak sah.